Forex merupakan pasar finansial terbesar di dunia. Bahkan, volume trading hariannya mencapai 6,6 triliun US dollar. Pergerakan transaksi yang besar ini banyak dimanfaatkan oleh trader forex untuk mencari potensi cuan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme transaksi yang terjadi di market forex secara lengkap, supaya kalian lebih siap sebelum terjun di market forex. Saya akan membahas dari mana harga berasal, apa yang sebetulnya membuat harga di market forex bergerak, dan bagaimana sistem eksekusi order di market forex. Yuk, kita langsung ke topik pembahasan pertama. Dari mana harga berasal? Ketika kamu mulai trading forex di platform trading, kamu akan melihat setiap produk forex muncul dengan dua jenis harga, yaitu bid atau harga beli dan ask atau harga jual. Itulah yang disebut dengan kuotasi harga. Kuotasi harga biasanya terus bergerak dan selalu berubah. Bisa naik atau turun. Mungkin kamu bertanya-tanya, dari mana asal kuotasi harga ini? Apakah dari broker atau dari mana? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kamu perlu memahami dulu mekanisme di market forex. Market forex merupakan market OTC atau over the counter yang tidak terpusat. Kuotasi harga berasal dari berbagai sumber penyedia likuiditas atau liquidity provider. Liquidity provider merupakan institusi keuangan besar seperti bank-bank internasional, hedge funds, dan perusahaan penyedia likuiditas lainnya. Berbagai penyedia likuiditas ini akan terus memberikan kuotasi harga dalam bentuk harga bid atau harga beli dan harga ask atau harga jual secara real time berdasarkan kondisi market global. Artinya, broker mengambil data harga dari berbagai penyedia likuiditas untuk memastikan bahwa kamu selalu mendapatkan harga terbaik yang tersedia di market pada waktu tertentu. Dengan memadukan harga-harga ini, broker memberikan trader akses ke market global dengan harga terbaik. Perlu dipahami bahwa masing-masing broker dapat memiliki liquidity provider yang berbeda-beda, sehingga kuotasi harga dari satu broker dengan broker lainnya bisa bervariasi. Selanjutnya, pasti muncul pertanyaan seperti ini. Memangnya apa yang bikin harga di market forex itu bisa bergerak secara dinamis? Misalnya kita lihat produk SAU-USD atau MAS. Dalam waktu 5 menit saja kita bisa lihat harga naik dan turun dengan cepat. Dari harga 2900 bisa turun ke 2898. Terus bisa naik lagi ke 2902. Ada beberapa faktor yang membuat kuotasi harga tersebut bisa terus berubah-ubah. Mulai dari berita ekonomi seperti perilisan data inflasi, tingkat pengangguran atau suku bunga suatu negara. Kemudian peristiwa geopolitik seperti konflik internasional, perubahan kebijakan pemerintahan yang signifikan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Lalu, volume atau aktivitas trading yang tinggi juga dapat mempercepat perubahan harga secara signifikan sehingga pasar menjadi lebih volatile. Sekarang, kamu sudah memahami dari mana harga berasal. Dan waktunya membahas gimana sih cara melakukan transaksi di market forex. Di market forex ada dua tipe order yang bisa kamu gunakan untuk melakukan transaksi. Yang pertama, market execution. Tipe order di mana transaksi akan dieksekusi secara langsung pada harga terbaik yang tersedia di market pada saat itu juga. Cara kerjanya cukup simpel. Ketika seseorang trader melakukan transaksi, sistem akan mencocokkan transaksi dengan harga jual atau harga beli terbaik yang tersedia. Kedua, dengan pending order. Tipe order di mana transaksi trader baru akan tereksekusi ketika harga sudah mencapai level harga tertentu sesuai dengan yang trader tentukan. Jenis pending ordernya pun bermacam-macam. Ada buy limit, yang artinya memasang transaksi beli pada harga yang lebih rendah dari harga terkini. Sell limit, memasang transaksi jual pada harga yang lebih tinggi dari harga terkini. Buy stop, memasang transaksi beli pada harga yang lebih tinggi dari harga terkini. Sell stop, memasang transaksi jual pada harga yang lebih rendah dari harga terkini. Dengan pending order ini memungkinkan para trader untuk melakukan transaksi secara otomatis berdasarkan level harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi,
Transaksi tidak akan tereksekusi secara langsung karena harus menunggu harga di market untuk menyentuh level harga dari pending order tersebut. Tapi gimana kalau harganya nggak kunjung menyentuh harga dari pending order? Artinya pending order tersebut tidak akan tereksekusi sama sekali. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang lebih dalam mengenai bagaimana mekanisme transaksi yang terjadi di market forex. Di market forex, transaksi yang terjadi itu secara langsung antara pelaku pasar seperti trader individu, broker, dan penyedia likuiditas. Dan transaksi yang dieksekusi itu menggunakan mekanisme yang namanya market order. Yang artinya transaksi trader akan dieksekusi secara langsung pada harga terbaik yang saat itu juga tersedia di market. Karena pergerakan harga di market bisa terjadi dengan sangat cepat, serta diperlukannya waktu bagi trader untuk bisa terhubung dengan market global, maka dibutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi transaksi yang masuk. Dan skenario ini memungkinkan untuk terjadinya slippage. Misalnya, ketika kamu buka transaksi buy Euro USD di harga 1.20000, tapi ternyata transaksinya tereksekusi di harga 1.20002. Kenyataannya itu bisa terjadi dan disebut slippage. Slippage itu merupakan transaksi yang tereksekusi bukan pada harga yang diminta, tapi tereksekusi di harga terbaik berikutnya yang tersedia di pasar. Hal ini terjadi karena harga yang diminta tidak tersedia atau terdapat kurangnya likuiditas. Sehingga transaksi akan tetap dieksekusi namun pada harga berikutnya yang paling mendekati berdasarkan mekanisme market order. Supaya lebih jelas, mari kita bahas contoh slippage di dua tipe order, market execution dan pending order. Pertama, market execution. Misalkan, trader ingin beli satu lot Euro USD dengan harga bid berada di 1.20000 dan harga as di 1.20002. Trader langsung klik tombol buy dan jika berjalan normal, transaksi akan tereksekusi di harga 1.20002. Dalam contoh ini, ada dua skenario kemungkinan terjadinya slippage. Skenario slippage yang pertama, slippage negatif. Setelah order dikirim, ternyata tidak ada likuiditas yang tersedia di harga 1.20002. Kemudian, broker mengeksekusi order tersebut pada harga terbaik berikutnya yang tersedia, yaitu di 1.20004. Jadi, harga yang tereksekusi lebih tinggi dari yang diminta. Yang kedua, kondisi slippage positif. Jika tidak ada likuiditas pada harga 1.20002, lalu harganya bergerak turun dan likuiditas tersedia pada harga 1.20000, maka order akan tereksekusi di harga tersebut. Jadi, trader berhasil membeli dengan harga yang lebih rendah dari yang diminta. Oke, lanjut yang kedua, pending order. Ketika trader ingin beli satu lot Euro USD dengan pending order tipe buy stop pada harga 1.21000, ketika harga yang sedang berjalan saat ini berada di 1.20800. Artinya trader harus menunggu harganya menyentuh 1.21000 supaya ordernya tereksekusi. Ada dua kemungkinan skenario slippage yang terjadi. Jika slippage negatif, ketika harga bergerak naik, terjadi volatilitas yang tinggi karena ada perilisan data ekonomi penting. Harga langsung melonjak dari 1.20950 ke 1.21002 tanpa menyentuh 1.21000. Karena harga 1.21000 tidak memiliki likuiditas atau telah dilewati oleh pergerakan harga yang cepat, maka pending order tipe buy stop yang sudah di setup akan tereksekusi pada harga terbaik berikutnya, yaitu di 1.21002. Harga tereksekusi lebih tinggi dari yang diminta. Lalu kalau slippage yang positif akan seperti ini. Jika market mungkin kurang liquid pada harga 1.21000, order buy stop bisa jadi tereksekusi di harga 1.20998 karena likuiditas yang tersedia ada di harga tersebut dan bukan di 1.21000. Artinya harga yang tereksekusi lebih rendah dari yang diminta. Jadi nggak selamanya slippage itu merugikan trader, tapi bisa juga menguntungkan trader.
Lebih lanjut, ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya slippage. Pertama, dari volatilitas market. Volatilitas harga yang tinggi bisa jadi salah satu penyebab utama terjadinya slippage. Jadi, ketika harganya bergerak cepat dalam waktu yang singkat, peluang terjadinya lompatan harga dan melewati level tertentu jadi lebih besar. Sehingga transaksi akan dieksekusi pada harga terbaik berikutnya yang saat itu tersedia di market. Contohnya, ketika ada perilisan data ekonomi penting seperti NFP atau keputusan suku bunga, atau peristiwa geopolitik seperti memanasnya hubungan antara Rusia dan Ukraina. Dalam peristiwa ini seringkali menyebabkan lonjakan harga yang sangat signifikan di waktu yang singkat pada instrumen keuangan termasuk forex, komoditas, dan indeks saham. Kedua, likuiditas market. Slippage lebih mungkin terjadi ketika likuiditas di market sedang dalam kondisi yang rendah. Hal ini menyebabkan terbatasnya kapasitas broker untuk menyerap atau menerima transaksi seorang trader. Likuiditas market yang rendah ini bisa terjadi karena sudah berada di luar jam aktif trading atau berakhirnya sesi perdagangan utama seperti sesi London dan New York. Dan produk dengan likuiditas yang rendah seperti beberapa pasangan mata uang minor atau cross pair yang jarang diperdagangkan. Ketiga, ukuran order atau volume transaksi. Masuknya order dengan volume yang besar tentu membutuhkan lebih banyak likuiditas untuk transaksi tersebut bisa tereksekusi. Jika tidak ada cukup likuiditas pada harga tertentu yang ingin ditransaksikan, sebagian order akan dieksekusi pada harga terbaik berikutnya yang tersedia di market. Contohnya, jika trader ingin melakukan transaksi besar Euro USD di harga 1.20000, tapi hanya tersedia likuiditas yang sedikit di harga 1.20000, sisa transaksi akan dieksekusi di harga terdekat lainnya, yaitu 1.20001. Keempat, waktu dan sesi trading. Waktu perdagangan juga mempengaruhi tingkat likuiditas. Sesi dengan likuiditas yang tinggi seperti pada waktu overlap antara sesi London dan New York lebih minim terkena resiko slippage dibandingkan pada sesi dengan likuiditas yang rendah di sesi Asia dan penutupan sesi di hari Jumat yang resiko terkena slippage-nya jauh lebih tinggi. Meskipun ada potensi risiko slippage, mekanisme market order juga punya banyak manfaat untuk para trader. Pertama, eksekusi yang cepat dan pasti. Trader dapat masuk atau keluar market kapan saja, karena transaksi akan tereksekusi secara langsung pada harga terbaik yang saat itu tersedia di market. Trader jadi nggak perlu khawatir transaksi tidak tereksekusi karena tidak ada kecocokan harga. Kedua, memastikan take profit dan stop loss selalu tereksekusi. Memastikan take profit dan stop loss yang sudah ditentukan oleh trader tetap tereksekusi bahkan dalam kondisi market yang dinamis. Jadi meskipun harga tiba-tiba mengalami gap up atau gap down karena ada perilisan data ekonomi penting atau peristiwa geopolitik, market order akan tetap mengeksekusi stop loss untuk melindungi akun trader dari margin call maupun auto cut. Ketiga, memberikan fleksibilitas yang maksimal. Mekanisme market order memungkinkan trader untuk bisa bertransaksi dalam kondisi market apapun, baik saat likuiditas rendah atau volatilitas tinggi. Karena pasar forex merupakan pasar OTC, over the counter, yang tidak terpusat seperti pasar saham. Setiap broker dapat memiliki kuotasi harga dan tingkat likuiditas yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting bagi trader untuk memilih broker forex yang terpercaya guna memastikan eksekusi yang adil, transparan, dan sesuai dengan kondisi pasar. Broker forex yang terpercaya adalah broker yang terregulasi oleh otoritas keuangan resmi, menawarkan transparansi dalam harga dan eksekusi, memiliki likuiditas yang kuat, serta menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan berkualitas. Oke, sekian video kali ini. Saya harap kalian bisa memahami lebih dalam bagaimana mekanisme transaksi yang terjadi di market forex. Buat kalian yang mau serius menghasilkan uang tambahan dari trading tapi masih takut untuk terjun langsung pakai akun live, bisa belajar dulu pakai akun demo di aplikasi MFX. Link downloadnya ada di kolom deskripsi. Pastikan kalian sudah subscribe biar nggak ketinggalan video-video lainnya. Jangan lupa like kalau suka video ini, komen pakai hashtag nanya MFX kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.